warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaiban Arja Pratista dengan NIM 25070160152. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan fisik dan perkembangan seksual pada remaja. Langsung saja saya mulai. Yang pertama yakni konsep dasar. Apakah kalian sudah pada tahu siapa itu remaja? Nah, remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang umumnya berada pada rentang usia sekitar 12 hingga 21 tahun. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan yang signifikan, baik secara biologis, psikologis, maupun sosial. Perubahan biologis ditandai dengan pertumbuhan fisik dan kematangan organ reproduksi. Sementara perubahan psikologis terlihat dari perkembangan emosi dan pola pikir yang semakin kompleks. Secara sosial, remaja mulai membentuk identitas diri serta memperluas hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Elizabeth B. Harlock, masa remaja merupakan periode yang ditandai oleh perubahan yang sangat cepat, terutama dalam aspek fisik dan psikologis. Nah, selanjutnya ada ciri umum remaja. Karakteristik umum dan fenomena storm and stress. Remaja itu seringkali disebut sebagai masa storm and stress atau masa badai dan tekanan. Karakteristik utama yang muncul meliputi yang pertama yakni ada pertumbuhan fisik yang pesat, kedua ada pencarian identitas diri, yang ketiga ada emosi cenderung labil, yang keempat ketertarikan terhadap lawan jenis yang meningkat, yang kelima pengaruh teman sebaya yang kuat, dan yang keenam remaja sering disebut masa storm and stress atau masa badai dan tekanan. Nah, yang pertama tadi, perkembangan fisik yang pesat pada remaja adalah periode percepatan pertumbuhan atau growth spurt dan kematangan seksual atau pubertas yang signifikan biasanya terjadi di antara usia 10 sampai 16 tahun. Proses ini ditandai dengan perubahan drastis pada tinggi, berat badan, hormonal, dan bentuk tubuh yang didorong oleh peningkatan hormon seksual. Lonjakan pertumbuhan atau yang disebut growth spurt, yakni peningkatan pada tinggi dan berat badan. Anak perempuan itu biasanya mulai lebih awal pada usia 10 sampai 11 tahun. Dan untuk anak laki-laki sendiri sedikit lebih lambat pada usia 12 sampai 13 tahun. Namun mencapai tinggi badan dewasa antara usia 13 sampai 17 tahun. Selanjutnya ada kondisi perasaan yang cenderung labil. Kondisi emosional labil pada remaja adalah perubahan suasana hati atau mood dan perasaan yang terjadi secara tiba-tiba, cepat, dan intens, seringkali tanpa alasan yang jelas. Remaja mudah bergeser dari bahagia menjadi sedih atau marah dalam waktu singkat karena faktor hormon, pubertas, dan perkembangan otak. Selanjutnya ada meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis dan kuatnya pengaruh teman sebaya dalam pengambilan keputusan. Meningkatnya ketertarikan lawan jenis dan kuatnya pengaruh teman sebaya pada remaja adalah fase perkembangan psikoseksual dan sosial, di mana kematangan seksual memicu minat romantis, sementara kebutuhan penerimaan sosial mendorong mereka menjadi teman sebagai rujukan utama dalam keputusan, nilai, dan gaya hidup. Nah, di stage selanjutnya ada perkembangan fisik remaja. Perubahan biologis yang dipicu maturasi hormon dan organ reproduksi. Ciri utama termasuk growth spurt atau lonjakan tinggi dan berat badan, perubahan suara, dan juga pertumbuhan rambut pada kuku di area tertentu, dan pergeseran komposisi lemak dan otot. Perubahan biologis yang terjadi akibat kematangan hormon dan sistem reproduksi merupakan proses alami yang dialami individu ketika memasuki masa remaja. Perubahan ini dipicu oleh peningkatan aktivitas hormon-hormon tertentu seperti hormon pertumbuhan, hormon seksual,
atau testosteron pada laki-laki dan estrogen pada perempuan. Selanjutnya ada pubertas, detail perkembangan seksual. Untuk pubertas perkembangan pada laki-laki, yang pertama ada mimpi basah atau nocturnal emission. Yang kedua ada pembesaran suara dan pita suara. Yang ketiga ada peningkatan massa otot. Pada perempuan ada juga yang pertama yakni menstruasi. Yang kedua perkembangan payudara. Yang ketiga ada pelebaran pinggul dan distribusi lemak pada tubuh. Faktor yang memengaruhi pubertas yakni ada genetika, status gizi, dan lingkungan sosial serta paparan endokrin. Untuk slide selanjutnya ada aspek perkembangan seksual pada remaja. Yang pertama ada aspek biologis. Aspek biologis yakni kematangan organ reproduksi dan produksi pada hormon seksual. Nah, yang kedua ada aspek psikologis. Munculnya fantasi, ketertarikan romantis, dan pencarian identitas seksual. Yang ketiga ada aspek sosial, yakni yang pertama ada pengaruh norma budaya, pendidikan seks, media, dan teman sebaya terhadap perilaku remaja. Nah, yang terakhir yakni resiko dan tantangan perkembangan seksual. Karena perubahan yang cepat pada remaja dihadapkan pada berbagai risiko serius seperti perilaku seksual berisiko, kehamilan tidak diinginkan, penyakit menular, serta pengaruh negatif dari pornografi. Untuk memitigasi risiko tersebut diperlukan 3 pilar pendukung, yakni pendidikan seks yang benar untuk memberikan pemahaman yang objektif. Selanjutnya ada pengawasan orang tua sebagai benteng pertama. Yang ketiga ada penanaman nilai moral dan agama sebagai paduan etika. Kesimpulan dari paparan materi yang saya berikan tadi, yakni masa remaja adalah periode perubahan besar yang membutuhkan bimbingan dari orang sekitar, misalnya dari orang tua dan juga lingkungan. Dengan pemahaman yang baik mengenai perubahan fisik dan seksual, remaja diharapkan mampu mengendalikan diri serta menjadi individu yang bertanggung jawab dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Itu saja yang bisa saya sampaikan kait materi tentang perkembangan fisik dan perkembangan seksual pada remaja. Mohon maaf apabila ada tutur kata dari perkataan saya yang salah tadi. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.